wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha innaka 'ala kulli syai'in qadir. Kaum muslimin, kaum muslimat, al-musyahidin wal musyahidat, hafizakumullah wa ra'akum. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita dipertemukan dalam kajian keislaman kita pada pagi yang penuh berkah ini melalui kajian udara di Radio Rabbani 91,1 FM. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi pertemuan ini dan memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat serta memberikan taufik kepada kita untuk bisa mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari bersama. Tak lupa kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad, nabi junjungan kita, panutan umat, tauladan bagi kita semuanya di dalam segala hal. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita, memudahkan jalan kita untuk ittiba, meningkatkan ittiba kita kepadanya serta memaksimalkan diri di dalam menjalankan ajaran-ajaran yang telah disampaikan olehnya. Kemudian kita berdoa untuk orang tua kita yang telah mendidik dan membina serta membesarkan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa mereka dan menjadikan mereka orang-orang yang diberkahi dalam hidupnya, serta Allah ampunkan dosa-dosa dan Allah lapangkan kuburan jika sudah meninggal dunia. Kepada para ulama, para masyayikh, para guru dan alim ulama yang telah mengajarkan kita ilmu dan telah membimbing kita di dalam kehidupan ini, semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi ilmu dan hidup serta usia mereka. Kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin hadirat, kembali kita melanjutkan pembahasan hak suami istri di dalam Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada pembahasan pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan di antara hak seorang istri adalah aistashiraha wa yahtarimu ra'yaha. Kita hendaklah meminta pendapatnya dan menghargai serta menghormati ide dan saran pendapat yang telah diajukan oleh pasangan kita. Di antara hak seorang istri mendapatkan keikutsertaan dia di dalam memutuskan sesuatu, dalam usaha menetapkan sesuatu, maka kita ikutkan pasangan kita di dalam memutuskannya. Ini merupakan hak seorang istri kepada suami, serta kita ikutkan pasangan kita di dalam kegiatan serta aktivitas yang akan kita lakukan, wabil khusus di dalam mendidik anak-anak kita dan membina keluarga dan keturunan kita. Ada sebuah fenomena di masyarakat kita yang disandarkan kepada hadis maudhu', bahkan la aslalahu, seperti mana yang disampaikan oleh sebagian orang, syawiruhunna wa khalifuhunna, ajak mereka rapat, berpendapat, namun kita pakai pendapat kita. Ini tidak benar.
Ya, hadis ini tidak benar. Ajak mereka untuk rapat, mengajukan saran dan pendapat mereka, namun kita akan lakukan pendapat yang kita pilih. Ini tidak benar. Atau di dalam hadis yang maudhu atau hadis la asla lahu, ta'atul mar'ati nadamah, mentaati seorang wanita adalah penyesalan. Ya. Mentaati pendapat wanita adalah penyesalan. Ini tidak benar. Dan tidak selalu apa yang dilakukan oleh seorang dengan mendengarkan pendapat para wanita itu benar. Sebagai contoh, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah peristiwa Al-Hudaybiyah, di dalam hadis Bukhari dikisahkan, hadis ini menceritakan tentang perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dilakukan oleh para sahabat, ya, mereka menyembelih kemudian mereka tahallul, ya. Namun kemudian para sahabat tidak ada satupun yang melakukan ketika itu. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta mereka sampai 3 kali agar mereka potong hewannya, kemudian mereka menyembelih, kemudian mereka bertahallul. Kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi Ummu Salamah, kemudian beliau meminta kepada Nabi SAW, meminta pendapat Ummu Salamah. Kemudian Ummu Salamah mengatakan kepada beliau, "Ya Rasulullah, keluarlah engkau dari tenda ini tanpa berbicara dengan sahabat, tanpa banyak berbicara, tanpa berbicara dengan salah seorang dari sahabat. Kemudian engkau sembelih hewanmu dan kemudian engkau bertahallul." Dengan ide tersebut, maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan, dan subhanallah, apa yang terjadi? Sehingga para sahabat mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini coba kita lihat saudara dan saudari kaum muslimin kaum muslimat, bagaimana kemudian akhirnya para sahabat selamat dari menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, menyelisihi perintah Nabi SAW dari perkara-perkara yang dibenci ini, sehingga itu adalah akibat dari ide kebaikan, saran yang telah disampaikan oleh Ummi Salamah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan ide serta saran Ummi Salamah itu, para sahabat yang lainnya terselamatkan dari mukhalafah li amri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tidak boleh tutup mata dan kita tidak boleh berpura-pura bodoh bahwa kita adalah orang yang harus memberikan kesempatan kepada para wanita, khususnya istri kita, untuk memberikan saran dan pendapatnya. Dan laki-laki yang baik sesungguhnya adalah mampu untuk menjadikan rumah tangganya, ya, dan menghargai, dengan cara menghargai pendapat para wanita, menghargai istrinya, dan menjadikan rumah tangga itu akan indah. Karena ketika seseorang atau seorang suami meminta saran dan pendapat kepada istrinya, maka tentu tidak akan memberikan saran yang tidak baik kepada pasangannya. Maka agama sendiri pun telah menetapkan bahwa sesungguhnya akal seorang wanita dan memberikan penghargaan kepada kaum sendiri tentang kehidupan dan musyarakah mereka di dalam rumah tangga. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah ayat yang mana Allah kisahkan tentang rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam surat Ahzab ayat 28 dan sampai 29, Nabi diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk menyampaikan kepada istrinya dan keluarganya, jika seandainya kalian menginginkan kehidupan dunia dan keindahannya, maka ke sini aku akan berikan kepada kalian, kata Allah, kata Nabi SAW, dan aku akan ceraikan kalian dengan cara yang baik. Ini adalah pilihan.
yang diperintahkan Allah kepada Nabi kita alaihissalam untuk disampaikan kepada keluarganya. Lalu kemudian ayat ini tentu turun akibat dari permintaan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, permintaan istri-istrinya terhadap Nabi penambahan nafkah. Dan lihatlah bahwa ketika mereka bermusyawarah, bahkan pertama Aisyah radhiyallahu taala anha yang diminta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pendapatnya, maka kemudian Aisyah memilih Allah dan Rasulnya. Bahkan ketika Abu Bakar dan Umar datang untuk memukul kedua anak masing dari putri mereka, maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang mereka. Dan beginilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam kehidupan rumah tangganya selalu mengedepankan musyawarah dan mendengarkan pendapat-pendapat dari pasangannya, pendapat dari istrinya. Inilah tauladan kita kaum muslimin Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apapun yang akan kita lakukan dalam rumah tangga kita, maka saran dan pendapat istri sangat bermanfaat dan mesti kita libatkan, sebagaimana syariat kita memandu dan menyarankan kita untuk melakukan yang demikian itu. Ikhwani wa akhwati fiddin, hafizakumullah. Di dalam sebuah kajian bahwa di antara hal yang sangat dianjurkan di dalam kehidupan berumah tangga adalah, dan di antara bentuk husnul muasyarah atau al-muasyaratu bil ma'ruf adalah kita melibatkan pasangan kita di dalam menentukan pasangan untuk anak-anak kita. Jangan hanya kita mendahulukan pendapat kita, mungkin karena calon dari anak kita itu adalah orangnya kaya atau orangnya memiliki kedudukan serta terkenal lain sebagainya. Tanpa kita minta pendapat dari pasangan kita, kita menyetujui dan merestui. Ini bukanlah perkara yang baik dan bukanlah perkara yang dianjurkan di dalam agama kita. Hinggalah kisah Julaibib, di mana seorang suami yang diminta oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia akan melamarkan untuk anak perempuannya, lalu kemudian dia pulang meminta pendapat dan saran dari istrinya. Oleh itu ikhwani wa akhwati fiddin, hafizakumullah, ini yang bagian hak seorang istri, di mana kita melibatkan di dalam keputusan kita serta kita menghargai pendapatnya. Di antara hak seorang istri di dalam syariat kita adalah ayyu'allimaha umura diniha. Kita ajari perkara-perkara di dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, wa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Malik ibn al-Huwairits wa man ma'ahu, dan kepada orang-orang yang bersamanya ketika itu mereka bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi katakan irji'u ila ahlikum, kembalilah kalian kepada keluarga kalian, fa aqimu fihim wa 'allimuhum wa murruhum, dan tinggallah bersama mereka serta ajari mereka agama dan perintahkanlah mereka di dalam ajaran Allah Subhanahu wa taala. Perintah Nabi kepada Malik bin al-Huwairits dan bersama para sahabat-sahabat yang bersamanya untuk kembali ke rumahnya serta tinggal bersama mereka dan mengajari mereka agama Allah Subhanahu wa taala. Perkara apa yang mesti diajari oleh seorang suami? Fayajib 'ala az-zawj ay yu'allima zawjatiha. Di antara perkara yang wajib diajari oleh seorang suami adalah min usuluddin, dasar-dasar agama kita, keyakinan-keyakinan, akidah yang benar, arkanul iman, rukun-rukun iman, wa arkanul Islam, rukun-rukun Islam, dasar-dasar Islam, wa ahkamul ibadat, hukum-hukum ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, wa khasatan as-salah, bil khususnya salat, yang mana merupakan dia adalah merupakan tiang agama. Fa in lam yakun az-zawju ahlan lil ilmi wat ta'allum fa alayhi ay ya'zana laha fi huduri durusil ilm bil masajid wal majalis al ilmiyah. Andai seorang suami tidak mumpuni di dalam bidang agama, maka
mengizinkan istrinya atau mengajak istrinya untuk hadir dalam majelis ilmu di masjid-masjid dan halaqah-halaqah yang ada, hatta tafhama dinah, sampai dia faham dengan urusan agamanya. Wa mimma ya'udu 'alaiha wa 'ala zawji bin naf'it tam, dan pada akhirnya manfaat itu akan kembali kepada pasangan dan kepada dia sebagai seorang suami. Istri yang berilmu, istri yang faham agama akan menyejukkan pandangan kita. Istri yang taat kepada syariat, ya, yang menjaga aturan Allah akan membuat kita nyaman. Maka tugas utama kita kaum muslimin, para suami khususnya, agar kita mengajari pasangan kita urusan agama. Ajari dia segala hal yang mesti dibutuhkan dalam hidup ini dalam rangka ibadah kita kepada Allah, maka kita harus tunaikan. Ad-Dhahhak dan Muqatil mengatakan, haqqun 'alal muslim ay yu'allima ahla. Sebuah hak, ya, seorang muslim mengajari keluarganya, min qarabatihi wa imaihi wa abidihi, karib kerabatnya dan budak-budaknya. Seorang yang memiliki karib kerabat, keluarga, maka dia mengajari, menyampaikan perkara agama ini, serta mengajari budak-budak mereka ma faradallahu alaihim, apa yang telah Allah wajibkan kepada mereka, wa ma nahahumullahu an, serta kita ajari kepada mereka perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ulama mengatakan, wa zawju in kana muhibban li zawjatihi, jika seandainya seorang suami mencintai pasangannya, fahuwa yabzul laha kullama yamliku min juhdin wa nafsin wa mal, maka dia kerahkan seluruh kemampuan berupa harta, jiwa di dalam rangka menyelamatkan pasangan kita, hatta yaqiyaha al-masaib wal mata'ib, agar dia selamat dari segala bentuk musibah dan segala bentuk kesulitan. Walaysa hunaka musibah afza wa ashna min dukhulil mar'ati an-nar, tidak ada musibah yang paling besar, yang paling buruk daripada masuknya seorang wanita ke dalam neraka Allah, waliyadu billah. Oleh itu, kana 'ala ar-rajuli al-aqil wiqayata zawjatihi min naril akhirah, hendaklah seorang laki-laki yang berakal menjaga pasangannya dari api neraka akhirat. Wadzalika bita'limi umuri diniha, dengan cara mengajari perkara-perkara agama kepada pasangan kita. Allah telah berpesan di dalam Al-Quranul Karim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nasu wal hijara, orang-orang yang beriman, cegah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka Allah, yang mana bahan bakarnya manusia dan batu. Oleh itu kaum muslimin, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an menjelaskan, mengatakan, alimu anfusakum wa ahlikumul khaira wa adibuhum, didilah diri kalian dengan ilmu, ya, dan jadikan diri kalian ini orang-orang yang senantiasa berilmu, mencintai ilmu, serta didiklah keluarga kalian dengan pendidikan ilmu agama, serta didiklah adab mereka. Pesan Ali agar selamat keluarga kita dari neraka Allah dengan cara belajar ilmu agama, baik untuk diri kita dan keluarga kita. Yang kedua, latihlah diri kita dengan adab-adab yang mulia, serta latihlah keluarga kita dengan adab-adab yang indah di dalam agama kita. Dua hal yang akan bisa menyelamatkan dengan mengajari ilmu serta menanamkan adab dan karakter dan kehidupan mereka. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu ketika menjelaskan ayat di atas mengatakan, i'malu bi taatillah, hendaklah kalian mengerjakan ketaatan kepada Allah, wattaqu ma'asillah, dan hendaklah kalian menjaga menghindari maksiat Allah, wa'muru ahlikum bidzikir, perintahkan keluarga kalian agar mengingat Allah dengan zikir, liyunjiakum Allahu minan nar, agar Allah selamatkan kalian dari api neraka. Ikatlah keluarga kita dengan melakukan ketaatan kepada Allah serta menjauhkan diri dari kemaksiatan, dan ingat, perintahkan keluarga kita dengan berzikir kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah selamatkan kita dari api nerakanya. Qatadah ketika
dinukil oleh Imam At-Tabari di dalam tafsirnya mengatakan ta'muruhum bi taatillah, agar keluarga kita selamat dari neraka Allah, perintahkan mereka di dalam melakukan ketaatan, wa tanhahum an ma'siyati, serta larang mereka dari kemaksiatan kepada Allah, wa taqumu alaihim bi amrillahi ta'ala wa ta'murhum bihi, maka tegakkanlah perintah-perintah Allah kepada mereka, wa tusa'iduhum alaihi, dan kita membantu keluarga kita untuk menegakkan syariat Allah Azza wa Jalla, agar mereka bisa menjalankan syariat ini dengan mudah. Kita bantu mereka. Fa idza ra'aita ma'siyatan, ya, kalau engkau melihat kemaksiatan, maka engkau larang dan engkau ingatkan mereka. Jadi harus kita tegakkan perintah di dalam kebaikan-kebaikan, serta kita juga sampaikan larangan-larangan di dalam ketaatan, dalam segala hal yang dibenci Allah Subhanahu wa taala, serta kita berusaha untuk mengamalkan syariat, serta kita membantu keluarga kita. Kita fasilitasi mereka, kita mudahkan mereka agar menjadi orang-orang yang berilmu di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Alusi menyebutkan tentang ayat At-Tahrim ayat 6 tadi, ustadalla biha ala annahu yajibu ala ar-rajuli fi'l ma yajibu min al-fara'id wa ta'limaha li haula'i ay li ahlihi, wa adkhala ba'dhum al-awlad fil anfus li anna al-walada ba'd min abihi. Ayat ini menunjukkan bahwa wajibnya bagi seorang laki-laki mengerjakan apa yang telah ma yajibu minal faraid, apa yang telah diwajibkan di atas dari bentuk faraid yang ada dalam agama kita, serta mengajari keluarga kita, mengajari anak-anak kita, karena anak itu bagian daripada keluarga, dari ayahnya, dari darah daging kita. Maka anak dan keluarga merupakan bagian dari anfus kita, bagian dari jiwa kita. Oleh itu wajib kita untuk mengajari mereka, membekali mereka ilmu, serta membimbing mereka dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Imam Mujahid mengatakan, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wa ausu ahlikum bitaqwallah, dan wasiatkan keluarga kalian dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hak seorang istri dan keluarga adalah mendapatkan pengajaran dari pasangannya, dari suaminya, pengajaran tentang ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, kaum muslimin, kaum muslimat, di antara hak seorang istri adalah alimha tas'ad wa tafuzu bil ajr. Dengan mengajari pasangan dan keluarga kita, maka kita akan bahagia dan mendapatkan kemenangan, mendapatkan kebaikan dengan pahala-pahala yang sangat banyak. Ketika seorang istri belajar ilmu agama Allah, maka manfaatnya akan kembali kepada dia sebagai orang yang belajar, serta kita sebagai seorang suami. Bayangkan kalau kita memiliki pasangan yang faham dengan syariat, dia tahu kalau itu adalah aurat wajib ditutup, dan dia tahu hukum salat itu wajib, dan dia tahu hukum berikhtilat itu adalah haram, maka ini akan membuat nyaman. Dan dia tahu bagaimana harus menjaga kehormatan dirinya. Ketika suaminya tidak ada, dia harus menjaga kesuciannya. Apabila dia seorang istri faham dengan hak yang seperti ini, maka ini adalah manfaatnya akan kembali kepada kita sebagai seorang suami, ya. Dan manfaat itu akan kembali kepada anak-anak kita yang kita besarkan, yang kita berikan nafkah. Seorang istri yang berilmu agama, yang faham dengan agama Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan, manfaatnya akan kembali kepada kita sebagai suami dan kepada anak kita yang dididiknya. Bayangkan kalau seorang istri tidak faham dengan kesyirikan, tidak faham dengan bahayanya ikhtilat, tidak faham dengan dosa, tidak faham dengan perkara-perkara yang haram, maka ini akan berakibat buruk kepada anak kita. Dia akan membiarkan anaknya mengambil hak orang. Dia akan membiarkan anaknya ketika keluar rumah tidak menutup aurat. Dia akan membiarkan anaknya, ya, dengan mudah untuk mengambil barang yang bukan miliknya. Nah, kalau istri kita faham ilmu agama dan kita ajari dengan mengajarkan kepada mereka, maka manfaatnya akan kembali kepada
kita sebagai orang yang mengajarkan dengan pahala-pahala yang baik dan kepada anak-anak kita. Nabi SAW mengatakan man dalla ala khairin kafa'ili. Maka istri ketika kita ajarkan kebaikan dengan ilmu-ilmu kemudian diamalkan kebaikan itu, maka kita mendapatkan seperti pahala yang mengamalkan ilmu tersebut. Ketika ilmu itu diamalkan oleh istri kita, maka kemudian kita akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Hajar mengatakan bahwa al-i'tina bil ahli al-hara'ir fi ta'limi faraidillah ta'ala wa sunani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akid min al-i'tina'i bil ima. Di dalam hadis Nabi SAW, Nabi menyuruh untuk mengajari budak-budak ilmu agama. Karena ketika diajari, kemudian dibebaskan, kemudian dinikahi, kata Nabi SAW, maka dia mendapatkan 2 pahala. Jika ada seorang memiliki budak, kemudian budak itu diajari ilmu, dididik adabnya, kemudian dibebaskan dan kemudian dinikahi, maka dia mendapatkan 2 pahala. Al-Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari ketika mengomentari hadis ini bahwa memberikan perhatian kepada keluarga yang bebas, bukan budak, memperhatikan keluarga yang bukan budak di dalam mengajarkan kewajiban-kewajiban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberikan perhatian kepada mereka lebih utama tentunya daripada memberikan perhatian kepada budak-budak. Nabi menganjurkan kita untuk memperhatikan para budak. Nah, tentu dari hadis ini dapat kita pahami bahwa memperhatikan keluarga yang bukan budak lebih utama di dalam agama kita. Oleh itu kaum muslimin, kaum muslimat, di hari ini kita tidak ada yang menjadi budak, dan hari ini tidak ada yang menjadi tawanan dan budak. Maka berikanlah perhatian yang maksimal kepada keluarga dan pasangannya, sehingga telah menjalankan, kita termasuk orang-orang yang menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama mengatakan yajibu 'alal mutazawwij ay yata'allam min ilmi al-haid wa ahkami. Hendaklah seorang suami mempelajari hukum yang terkait dengan haid dan perkara-perkara yang mencakupinya. Wa yu'allim zawjatahu ahkam as-salat, serta mengajari pasangannya, keluarganya hukum salat, wa ghairah minal ibadah, dan yang lainnya. Fa innahu amrun ayyaqiyallahu an-nar, fa innahu umira ayyaqiha minan nar. Karena kita seorang suami, karena kita diperintahkan untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Oleh itu, mempelajari syariat adalah sebuah kewajiban bagi seorang suami, serta mengajari agama Allah kepada pasangannya. Nah, di antara hal yang mesti diajarkan adalah ayyulaqqinaha i'tiqad ahli sunnah, mentalqinkan, mengajarkan keyakinan ahli sunnah, wa yuzil an qalbiha kull bid'ah, menghapus habis seluruh bid'ah yang ada dalam kehidupannya, wa yukhawwifuha fillahi in tasahalat fi amri dinnya, dan ingatkanlah tentang Allah, tentang azab Allah jika seandainya istri kita dan pasangan kita bermudah-mudah dalam urusan agamanya. Wa yu'allimaha min ahkamil haid wal istihadah, mengajari pasangan kita hukum haid dan yang terkait dengan darah-darah kotor, ma tahtaju ilai, dan segala hal yang dibutuhkan oleh pasangan kita. Maka kalau kita sudah melakukan demikian kaum muslimin, maka insya Allah kita sudah menjalankan bagian yang telah Allah perintahkan kepada kita untuk kita tunaikan. Ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah, di samping kita mengajari ilmu agama, kita akan bahagia di dunia dan di akhirat, serta kita akan mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Maka di antara kewajiban atau hak seorang istri yang mesti ditunaikan oleh seorang suami, ayazan laha fil khuruj lil masajid wa ziyarati ahliha. Kita mengizinkan kepada pasangan kita untuk keluar rumah menuju rumah Allah, serta untuk menziarahi keluarganya.
Di sini memang kita akan jelaskan bahwa di mana kita tidak boleh melarang istri kita untuk keluar dari rumah kita dengan tujuan pertama menghadiri halaqah ilmu ke masjid, ya, dengan syarat tentunya dengan syarat-syarat izin suami tanpa harus tabarruj, dengan syarat izin suami tanpa harus tabarruj. Dan jika seandainya seorang istri ingin ke masjid maka tidak boleh kita melarangnya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, la tamna'u ima Allah al-masajid, jangan kalian larang wanita-wanita kalian, ya, untuk mendatangi masjid. Maka wa kana an-nisa yakhrujna ila al-masajid fi ahli Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana yukhassis lahunna yawman fil usbu'. Maka para wanita di zaman Nabi SAW, ya, mereka mendatangi Masjid Nabawi dan mengkhususkan waktu. Nabi ternyata mengkhususkan waktu, ya, waktu pertemuan dengan para wanita di zamannya. Ini menunjukkan bahwa Nabi memberikan perhatian kepada kaum wanita. Kayu'allimuhunna umurdihinna. Jadi Nabi itu membuat pertemuan khusus pada pekanan, mengajari para wanita kaum muslimah di zaman itu perkara agama mereka. Maka di sini wa 'ala zawji ay ya'zan li zawjatihi bil khuruj li qada'i hawaijiha. Seorang istri, ya, dibolehkan untuk keluar memenuhi kebutuhan, ya, memenuhi segala yang dibutuhkan olehnya. Oleh itu kaum muslimin kaum muslimat, ketika istri kita memiliki kebutuhan, ya, maka kita izinkan keluar. Seperti dia ingin keluar menjenguk keluarganya dan karib kerabatnya dan menjenguk orang tuanya, ini juga merupakan perkara yang mesti kita perhatikan dalam kehidupan rumah tangga kita. Ikhwani wa akhwati fiddin, hafizakumullah. Jika seandainya kita larang, maka ini akan menyulitkan kita. Maka kemudian ikhwani akhwati fiddin, sebelum itu semua tentu pasangan kita harus kita ajarkan, harus kita sampaikan tentang perkara-perkara agama, agar dia tahu kalau dia keluar rumah untuk kebutuhan, maka dia hanya keluar untuk memenuhi kebutuhannya. Kalau dia keluar untuk keperluan keluarga, maka dia hanya keluar untuk keperluan keluarga saja. Ini mesti kita ingatkan, ya. Tidak keluar untuk berlama-lama untuk keperluan yang tidak penting, bukan. Tapi kita ingatkan bahwa dia harus keluar hanya untuk keperluan-keperluan yang mendasar dan keperluan keluarga secara khusus. Kaum muslimin kaum muslimat rahimakumullah, berikutnya ayyamura bi iqamatiddin, ayyamuraha bi iqamatiddin. Kita setelah kita ajak mereka bermusyawarah, menghargai pendapat mereka, kita ajarkan mereka ilmu agama, kita ajarkan mereka perkara-perkara agama mereka. Kemudian di antara hak seorang istri adalah kita perintahkan mereka untuk melaksanakan perintah-perintah agama Allah Subhanahu wa taala. Dasar utama ketika berjalannya rumah tangga itu adalah ketaatan kepada Allah. Ini dia. Bahwa ketika kita membangun rumah tangga, dasar utamanya adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta tolong kepadanya di dalam segala urusan, ya, maka ini adalah batu bata pertama keluarga itu. Makanya kenapa kita disarankan untuk mencari pasangan laki-laki itu adalah orang yang beragama dan berakhlak. Kalau perempuan itu disuruh Nabi, carilah yang beragama, agar yang menjadi dasar keluarga kita yang pertama itu adalah agama. Pertemuan kita didasari dengan agama. Ikatan suci kita juga didasari dengan agama. Sehingga kalau sudah agama menjadi dasar utama, maka insya Allah keluarga ini akan berjalan di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah katakan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ya, tolong menolonglah kita di dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong di dalam dosa dan permusuhan. Oleh itu kaum muslimin kaum muslimat, jika seandainya hak seorang laki-laki, min haqqir rajuli ala zaujatihi ay yas'alaha an ta'ami wa syarabi, ya, hak seorang suami meminta makan dan minum, kemudian menjadi hak seorang istri adalah memerintahkan
mereka untuk beragama dengan baik, mendirikan salat, membayarkan zakat, berpuasa bulan suci Ramadan, dan ibadah-ibadah mahdhah secara umum. Oleh itu, ikhwani wa akhwati fillah hafizakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari kita, ya, ketika witir beliau membaca qumi fa'autiri ya Aisyah. Ini di dalam hadis Imam Bukhari dikisahkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menghidupkan malam dengan ibadah kepada Allah. Di saat-saat witir maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membangunkan keluarga dan pasangannya agar melaksanakan salat witir, agar bisa menutup malam itu dengan salat witir. Ikhwani wa akhwati fillah hafizakumullah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kasih sayangnya kepada keluarganya dengan cara membangunkan keluarganya di saat-saat 10 terakhir bulan Ramadan, membangunkan keluarganya untuk bisa melaksanakan salat berjamaah dan untuk bisa melaksanakan witir dan qiyam. Sebagaimana Nabi SAW juga mengatakan, rahimallahu rajulan qama minal laili fasalla. Allah merahmati seorang laki-laki yang bangun tengah malam kemudian dia salat. Wa ikadha imra'atahu fasallat, kemudian dia membangunkan keluarganya dan istrinya pun ikut salat. Fa in abat nadaha fi wajhihal ma, andai dia tidak mau bangkit maka dipercikkan sedikit air di wajahnya. Rahimallahu imra'atan qamat minal laili fasallat. Allah merahmati seorang wanita yang bangun tengah malam kemudian dia salat. Wa yaqadat zaujaha fasalla, kemudian dia bangunkan pasangannya dan pasangannya pun salat. Fa in aba, jika suaminya tidak mau, nadahat fi wajhihil ma, maka percikkan sedikit air ke wajahnya. Oleh itu kaum muslimin kaum muslimat, keselamatan kita ini akan terikat dengan keselamatan keluarga kita. Jangan sampai kita orang yang menjadi selamat saja di dunia dan akhirat, namun kita menginginkan diri kita dan keluarga kita juga selamat dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, mari kita perdalam ilmu agama dan kita ajak keluarga kita untuk belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berjihad dengan harta yang kita punya, dengan segala hal yang kita miliki, serta mengajak pasangannya untuk mendirikan syariat Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna. Ya, seperti salat, tidak boleh tabarruj, kemudian menjauhi maksiat, ya, dan lain sebagainya. Oleh itu, ketika Syekhul Islam Ibn Taimiyah ditanya, rajulun lahu zaujatun la tusalli, hal yajibu alaihi an ya'muruha bis salah, wa idza lam taf'al hal yajibu alaihi an yufariqa am la. Maka kemudian jika seorang laki-laki memiliki pasangan yang tidak salat, kemudian diingatkan dia tidak mau salat, dan apabila dia tidak mau mentaati, apakah dia meninggalkannya atau bagaimana? Maka kemudian Syekhul Islam mengatakan fa'ajaba na'am, yang iya, jika seandainya dia tidak melaksanakan salat setelah diingatkan atau kemudian setelah kita ajari, dia tetap saja tidak mau melaksanakan salat. Oleh itu, besar amanah ini di pundak kita kaum muslimin, dan besar tanggung jawab ini di dalam kehidupan kita, bahwa istri kita mesti kita selamatkan dari neraka Allah dengan cara mengajak mereka. Jangan hanya kita yang baik, jangan hanya kita yang peduli untuk agama, tapi selamatkan keluarga kita, ajak dia. Kalau itu dilarang oleh agama, larang dia. Kalau itu merupakan hal yang dibenci oleh agama, maka ingatkan pasangan kita. Jangan kita acuh tak acuh. Kalau kita sudah pelajari sunnah agama, sunnah Nabi SAW, maka sampaikan nikmat menjalankan sunnah itu kepada pasangan kita. Kita menginginkan, kita sampaikan. Ya, setelah itu ya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita minta kepada Allah pertolongan, serta kita menunggu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fi din, hafizakumullah.
Di antara hak pasangan istri juga adalah ayasmura ma'a zaujatihi yuhaddithuha wa yastami' ila hadithiha. Nah, ketika hak yang berikut ini adalah di mana istri ini wajib kita dengarkan. Di antara hak dia adalah kita dengarkan keluh kesahnya. Kita dengarkan pembicaraan yang ingin disampaikannya kepada kita. Sebagaimana Nabi SAW ketika suatu masa Aisyah menceritakan kepada Nabi SAW kisah tentang Mizra'in dan Abi Zar'in. Ini kisah yang sangat panjang, ya, yang mana Nabi SAW sampai lelah mendengarkan. Namun Nabi tetap setia mendengarkan apa yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka jangan buru-buru kita tidur dan istirahat. Kalau seandainya istri kita ingin bercerita kepada kita, ya kita harus dengarkan. Kita harus berikan kesempatan untuk mengisahkan apa yang ingin diceritakannya kepada kita. Ini di antara bentuk hak istri yang mesti kita penuhi. Itu dengan cara dengarkan apa yang ingin diceritakannya kepada kita. Kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin hadirat rahimakumullah. Mudah-mudahan dari hak-hak yang sudah kita sampaikan ini bisa kita pahami dengan baik dan bisa kita jadikan sebagai panduan dalam kehidupan kita berumah tangga, agar rumah tangga yang kita bina berjalan menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Barakallahu fikum. Saya kembalikan kepada saudara saya Ustaz Rai. Baik, barakallahu fikum, jazakumullah khairan Ustaz untuk materi kita di kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semuanya mengenai hak suami istri dalam Al-Quran dan Sunnah, yang merupakan ini pertemuan kita yang ke-6. Seperti biasa untuk antum di akhir sesi sebelum kita tutup kajian bisa bertanya melalui telepon ataupun pesan singkat di 73335531. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp kita. Kita coba jawab dulu, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Salam. Apa nasihat Ustadz ketika saya adalah seorang istri yang merasa tidak lagi mencintai suami saya? Apakah ini disebabkan saya banyak berbuat dosa atau bermaksiat, atau saya terkena sihir? Nah, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan. Pertama, yang ingin saya sampaikan bahwa kenali dulu kenapa perasaan itu muncul dalam jiwa kita. Kalau memang secara tiba-tiba kita benci kepada pasangan kita atau tidak menyukai diri pasangan kita, maka ini tentu menjadi tanda tanya besar dalam kehidupan berumah tangga. Bisa jadi itu perubahan dikarenakan tidak pedulinya suami kepada pasangan, kepada istri, atau memang ada unsur yang lain seperti terkena sihir dan lain sebagainya. Maka saya katakan, akhwat, kepada para wanita, kepada ummahat secara umum, jika terjadi perasaan-perasaan itu dalam kehidupan ini, maka lihatlah secara rinci sebab-sebabnya. Bisa jadi perasaan itu muncul dikarenakan pandangan hasad atau dikenakan sihir, perbuatan buruk oleh orang terhadap kita. Nah, kemudian jika seandainya kita termasuk orang-orang yang suka melakukan sesuatu yang mendatangkan mudarat kepada kita, seperti suka memajang foto sebagai statusnya di WhatsApp ataupun di Facebook, atau suka selfie kemudian kita upload dan kita share. Nah, ini dalam akhlak seorang wanita muslimah tidak baik dan tidak benar. Kita mengupload atau nge-share foto-foto selfiean kita dengan keluarga kita, suami dan anak kita. Karena di dunia ini tidak semua orang memiliki hati yang sama. Bahkan ada orang yang hasad kepada nikmat-nikmat yang kita dapatkan. Oleh itu, ukhti fillah, kenali dulu sebab-sebabnya. Kalau dalam perjalanan pernikahan
berawal dengan baik, berjalan dengan mulus kehidupan rumah tangga, dibina dengan rasa cinta dan kasih sayang. Nah, tiba-tiba perasaan itu hilang dan tiba-tiba berbalik 180 derajat, membenci pasangan, tidak menginginkan dia lagi sebagai pendamping hidup. Nah, ini tentu ada kajian. Saya tidak bisa menjawabnya secara detail karena saya tidak tahu sebab apa yang menjadikan diri seorang wanita ini seperti ini. Nah, bisa jadi yang pertama, kalau seandainya di awal pernikahan berjalan dengan baik, ya, kemudian dibangun di atas cinta dan kasih sayang, dia bangun di atas agama, ya, maka insya Allah ini pertanda bahwa rumah tangganya baik. Namun jika tiba-tiba berbalik, maka ini tentu ada sebab-sebab. Bisa jadi sebabnya karena suami cuek kepada dirinya, atau memang diri seorang ukhti ini yang mungkin suka mengupload foto, suka mengumbar selfiean yang diambil di keluarganya, atau mungkin suaminya juga. Itu terkadang pasangan suami istri ini pacu-pacuan, gitu kan, lomba-lomba di dalam mengupload, meng-share foto keluarganya. Nah, kalau seandainya suaminya melakukan hal itu, maka ingatkan suaminya. Nah, jika kita yang melakukan itu, maka kita bertaubat kepada Allah dan hentikan segala perbuatan kita itu. Karena kalau ketika kita mau memfoto kemudian kita share di Facebook, di WhatsApp kita, maka semua orang akan melihat dan bisa jadi di situ timbul pandangan hasad, timbul kebencian, timbul keinginan-keinginan yang tidak baik. Maka segala pintu yang mendatangkan mudarat di dalam agama kita ditutup. Nasihat ini sampaikan kepada anak-anak gadisnya, ya, kepada anak-anak perempuan dan kepada anak laki-lakinya. Jika kita mendapatkan nikmat, maka cukup kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita tingkatkan ibadah kita kepadanya. Tidak perlu kita termasuk orang yang gandrung untuk meng-share foto-foto keluarga kita. Oleh itu, ukhti fillah, semoga Allah Subhanahu wa taala jaga dirinya dan keluarganya serta anak-anaknya dari segala bentuk gangguan-gangguan yang bisa berupa dari jin atau makhluk-makhluk lain, ya, atau bisa gangguan dari sihir yang dibuat oleh manusia. Maka jika seandainya perasaan-perasaan tadi itu ada dan kemudian dilihat sebab-sebabnya, maka silahkan untuk memperbanyak zikir, ya, kemudian memperbanyak membaca Al-Quranul Karim serta memohon kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan, ya, menghidupkan hari-hari dengan zikir kepada Allah, zikir pagi, zikir sore, memperbanyak tilawatil Quran insyaallah, dan mengisi rumah kita dengan lantunan-lantunan ayat suci Al-Quranul Karim. Bacakan surat Al-Baqarah sebagaimana panduan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disuruh kita untuk membacakan surat Al-Baqarah dalam rumah tangga kita, dalam kehidupan kita. Maka rumah yang dibacakan surat-surat ini insyaallah akan terjaga dari gangguan-gangguan syaitan. Kenali sebab-sebabnya, kemudian ambil kesimpulannya dan ambil jalan-jalan yang menyelamatkan kita dari hal-hal yang tadi. Wallahu taala alam bissawab. Barakallahu fik. Taib, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya, mudah-mudahan bisa dipahami oleh ibu yang bertanya. Kita ke pertanyaan berikutnya Ustaz, masih dari ibu sepertinya, dari Ummu Arfan di Garuda Sakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Ustaz, benarkah perempuan tidak boleh memakai wewangian keluar rumah? Seperti dianggap berzina Ustaz. Jadi seperti apa bagusnya Ustadz? Apakah perempuan harus bau dan kotor kalau keluar rumah, atau bolehkah dipakai sedikit saja Ustadz? Nah Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Sebagian wanita yang sudah belajar agama yang salah memahami parfum, bukan berarti seorang wanita, ya, harus memiliki bau yang busuk dan kotor. Kebersihan adalah bagian dari tuntunan syariat, ya, maka itu kita dituntut untuk membersihkan diri, untuk menjaga tubuh kita. Namun ada panduan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
Ya, di dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, ayyuma imra'atin ista'tarat famarrat ala qaumin liyajidu min ri'iha fahiya zaniyah. Seorang perempuan yang mengenakan wewangian lalu melalui sekumpulan laki-laki agar mereka mencium bau haram, bau harum yang ada pada tubuhnya yang dipakai olehnya, maka perempuan tersebut seperti seorang yang penzina. Memang benar bahwa hadis ini adalah hadis disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala, ya, dalam Sahih Albani, dalam Sahih Al-Jami' disebutkan. Oleh itu, ikhtifillah, bahwa perempuan itu menjadi sumber fitnah. Ya, perempuan menjadi sumber fitnah. Bahwa ketika keluar rumah mencari baju yang bagus, kemudian disemprotkan kiri kanan dengan wangi-wangi tersebut, lalu kemudian dia pergi keluar tabarrus, dilengkapi dengan bedak, kemudian dengan lain sebagainya, luar biasa wanginya. Maka hal-hal yang seperti ini akan membuat orang-orang, khususnya kaum laki-laki, akan terpancing dan membuat sebab laki-laki ini akan berniat sesuatu yang tidak baik kepadanya. Oleh itu, ikhwani wa akhwati, agar kita selamat, ikuti panduan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Bahwa ketika ibu keluar rumah, maka mandilah, bersihkanlah badannya. Ya, bersihkanlah badannya, dan bukan berarti dibiarkan wanita itu kotor dan bau, bukan. Tetapi menjaga kebersihan, menjaga kecantikan, namun wangi-wangian serta kecantikan harum-harum itu hanya diberikan untuk pasangannya, untuk suaminya di rumah. Ini terkadang berbalik faktanya. Ketika di dalam rumah tampilannya apa adanya, bahkan mungkin baunya tidak sedap. Namun ketika dia keluar rumah, dia siap mandi, kemudian dia memakai baju yang bagus serta mencari parfumnya. Maka oleh itu mari kita fahami di sini bukan berarti perempuan harus memiliki bau, dibiarkan dia kotor, tidak, ya. Ada disebutkan, ya, bentuk parfum yang boleh bagi perempuan, misalnya seperti yang disebutkan oleh Nabi SAW, inna tibir rijal ma khafiya launuhu wa dhahara rihuhu wa tibin nisa ma dhahara launuhu wa khafiya rihuhu. Wangian seorang laki-laki itu ada yang tidak jelas warnanya tapi tampak bau harumnya. Sedangkan wewangian perempuan adalah yang warnanya jelas namun baunya tidak begitu nampak. Artinya begini, ada di antara bentuk-bentuk yang sifatnya adalah untuk internal tubuh kita, dan ada sebagian orang ketika dipakai itu ya sifatnya untuk meredam bau tubuh, itu dibolehkan. Intinya dipakai meredam bau tubuhnya, bukan yang semprotan itu yang membuat hidung orang menciumnya. Oleh itu Al-Munawi mengatakan watibun nisa ma dhahara launuhu wa khafiya rihu, qalu hadza fi man takhruj min baitiha wa illa faltatibu bima sya'at. Maksudnya dari wewangian perempuan adalah yang warnanya jelas namun baunya tidak begitu nampak. Ulama berkata ini bagi perempuan yang hendak keluar dari rumahnya. Jika tidak, ya ia bisa memakai parfum sekendak hatinya. Artinya yang ketika keluar rumah yang itu yang menjadi hal yang mahzur. Tapi kalau di dalam rumahnya silakan untuk dipakai. Oleh itu dari pembahasan yang saya sampaikan ini, pertama, membersihkan diri merupakan tuntunan syariat. Menjaga wewangian, bertampilan indah adalah panduan syariat. Dan apabila seorang wanita keluar rumah kemudian dia memakai wangi-wangian dengan tujuan bahwa kaum laki-laki mencium dari baunya, maka ini adalah perkara yang dilarang. Tapi kalau di dalam rumahnya bersama keluarganya, anak dan pasangannya, maka ini tidak ada masalah untuk di dalam rumahnya. Wallahu taala alam bissawab. Barakallahu fikum. Taib, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya, mudah-mudahan bisa dipahami oleh Umu yang bertanya. Kemudian kita ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakah keterangan syariat
tentang tidur yang afdal yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai jam ataupun waktu. Naam Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Dari pertanyaan adab-adab tidur ya di dalam tatanan Islam, pertama kita akan sampaikan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di antara waktu dan bentuk yang pertama adalah hendaknya tidur dalam keadaan, di antara sunnahnya tidur dalam keadaan berwudu. Itu yang pertama. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, idza ataita matji'aka aw matja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah. Jika engkau hendak mendatangi tempat tidur, maka hendaklah berwuduk seperti kamu wudu untuk melaksanakan ibadah salat. Ya. Kemudian tidak mengakhirkan tidur malam selepas salat Isya. Ini juga waktu ya, bahwa jangan kita bergadang sehingga mengakhirkan tidur untuk perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Pada pertemuan sebelumnya kita bahas pembicaraan pasangan suami istri setelah Isya bukanlah perkara-perkara yang mahdzur. Ya, oleh itu kalau seandainya tidak ada perkara-perkara yang penting di dalam urusan agama kita, maka dianjurkan kita tidur setelah salat Isya langsung, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam yakrahun nauma qabla salatil Isya wal haditha ba'da. Nabi ya melarang membenci tidur sebelum Isya dan bincang-bincang setelahnya pada perkara yang tidak bermanfaat. Ini waktu-waktu Nabi tidak anjurkan tidur sebelum Isya, artinya setelah maghrib menjelang Isya. Kemudian Nabi tidak menganjurkan berbincang-bincang setelah salat Isya. Ya, artinya ketika Isya selesai, kalau tidak ada hal yang urgent, maka hendaklah segera kita istirahat dan kita bertidur. Dan sebelum tidur kita berwudu sebagaimana yang sudah kita sampaikan di awal tadi. Dan ketika tidur hendaklah mendahulukan posisi tidur itu di sisi sebelah kanan kita. Artinya kita rusuk kanan sebagai tumpuan. Dan bantal dengan tangan kanan kita, artinya kita mengarah ke kanan dan jadikan berbantal dengan tangan kanan kita di pipi kita. Tidak mengapa apabila setelahnya berubah posisi, artinya tak mungkin kita sampai pagi seperti itu, dan tidak mengapa kalau kemudian berubah posisi di atas sisi kiri, dan ini berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ittaji' ala syaqqikal aiman, ya, berbaringlah di atas rusuk sebelah kananmu. Artinya ini ketika kita memulai tidur, hendaklah kita mengawali dengan pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tidak dibenarkan telungkup dengan posisi perut ya sebagai tumpuan, ya, baik itu ketika tidur malam maupun tidur siang kita. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innaha daj'atun yabghaduha Allah Azza wa Jalla. Dia adalah posisi tidur telungkup, itu posisi yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh. Maka ingatkan diri kita, anak kita dan pasangan kita yang tidur seperti ini. Ya, kemudian telah kita membaca ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim menjelang tidur kita. Membaca ayat kursi, ya, bagaimana dianjurkan membaca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, amanar rasulu bima unzila ilaihi dan seterusnya. Kemudian membaca qul huwallahu ahad dan membaca qul a'udzu birabbil falaq dan membaca qul a'udzu birabbin nas, ya. Kemudian dalam mengakhiri tidur dengan doa yang telah diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian kita juga disunahkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam membolak-balikkan diri kita ketika tidur malam untuk mengucapkan doa la ilaha illallahul wahidul qahar rabbus samawati wal ardi wama bainahumal azizul ghaffar. Ketika kita bolak-balik tidur kita dari kiri ke kanan, maka hendaklah kita membaca doa-doa ini gitu ya. Ketika kita di dalam tidur kita baca, ketika bolak-balik kiri ke kanan seterusnya kita baca doa tadi. Saya ulangi, la ilaha illallahul wahidul qahar rabbus samawati wal ardi wama bainahumal azizul ghaffar.
Kemudian apabila kita merasa gelisah dan risau, merasa takut ketika tidur kita pada malam hari dan kesepian, dianjurkan kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengatakan a'udzu bikalimatillahi tamati min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazatis syayatin wa ay yahdurun. Itu kita baca doa ketika kita gelisah, risau dan takut, kesepian, merasa kesepian dan seterusnya, maka kita baca doa tadi a'udzu bikalimatillahi tamati min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazatis syayatin wa ay yahdurun. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari murkanya, siksaannya, dan dari kejahatan hamba-hambanya, dari godaan para syaitan, dan dari kedatangan mereka kepadaku. Nah, inilah beberapa hal yang menjadi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika kita tidur, hendaklah kita mengibas. Sebelum kita tidur itu, kita bersihkan, kita kibas dulu tempat tidur kita dari kotoran-kotoran ketika hendak tidur. Ya, sebagaimana Nabi SAW perintahkan itu kepada kita. Dan ketika kita bangun, maka hendaklah kita membaca doa. Ketika bangun, hendaklah membaca doa. Ya. Kemudian kita membaca doa alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Dan itulah beberapa adab yang mesti kita jaga di dalam tidur. Dan waktu tadi, bahwa setelah subuh juga tidak dianjurkan jika seandainya tidak ada hal-hal yang perlu, atau ba'dal asar juga tidak menjadi hal yang dianjurkan di dalam tidur, kalau seandainya tidak ada hal-hal yang menjadikan kita untuk istirahat. Wallahu taala alam bissawab. Barakallahu fikum. Baik, barakallahu fikum, jazakumullah khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Insyaallah di Senin kita akan lanjutkan kembali dengan lanjutan kajian bersama Ustaz di jam dan frekuensi yang sama. Tetap setia di 91,1 FM Radio Rabbani, merajut ilmu dan peradaban. Afwan untuk semua salah kata dan khilaf bicara. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.